surga telah tercium baunya perjalanan 1000 tahun. Demi Allah, tak dapat cium bau surga siapa? Anak yang durhaka kepada ayah dan maknya. Jangankan nak masuk, menciumnya saja tidak bisa. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu. Mari kita bersolawat kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan selalu bersolawat, insya-Allah kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Tausiah kita pada kesempatan yang barokah ini insya-Allah membahas tentang amalan-amalan yang apabila kita lakukan maka kita mendapatkan pahala haji. Amalan-amalan yang apabila kita lakukan maka insya-Allah kita akan mendapatkan pahala haji. Tapi bukan berarti amalan ini mengganti kewajiban haji, bukan itu maksudnya. Karena sesungguhnya ibadah haji itu hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Dan melakukan ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di antara kewajiban manusia kepada Allah adalah menunaikan ibadah haji, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kepadanya. Mampu yang dimaksud yaitu ada ongkos, badan sehat wal afiat, aman dalam perjalanan sampai kita melakukan segala manasik haji. Maka apabila kita mampu lalu kewajiban ini kita tinggalkan, maka kita diancam oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi hadisnya? Man qadara 'alal haji fatarakahu fala 'alaihi ayyamuta yahudiyyan wa nasraniyya. Barang siapa yang mampu melakukan ibadah haji lalu dia meninggalkan, mati dia, maka dia mati dalam keadaan menjadi seorang Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillah. Padahal siang malam kita bermohon kepada Allah supaya tidak jadi orang Yahudi dan tidak jadi orang Nasrani. Apa bunyi permohonan kita? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini permohonan kita siang malam. Jangan kita dimurkai seperti orang Yahudi. Jangan kita sampai sesat seperti orang Nasrani. Tapi apabila kita mampu melakukan ibadah haji, lalu ibadah ini kita tinggalkan, sepertinya sia-sia permohonan kita kepada Allah siang malam tadi. Karena apa? Mati kita. Kata Rasul, kita mati sebagai seorang Yahudi atau Nasrani. Jamaah saudaraku rahimakumullah. Lalu apa amalan-amalan yang apabila kita lakukan maka pahalanya insya-Allah seperti pahala haji? Nomor 1, berniatlah dan iringi niat kita itu dengan usaha untuk melakukan ibadah haji itu. Jemaah saudaraku kekasih Allah yang berbahagia, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu laha hasanatun kamilatun. Barang siapa, kata baginda Rasulullah, meniatkan suatu kebaikan lalu dia tak jadi melakukan kebaikan itu, Allah telah mencatat untuknya kebaikan. Tapi kata para ulama, niat yang apabila diiringi dengan usaha lalu ada satu uzur tak jadi kita wujudkan, maka kita telah mendapatkan pahala. Jemaah saudaraku, ada kawan kita dia bilang macam ini, Pak Ustaz,
Saya dari tahun 2010 berniat. Sekarang 2017. Berarti sudah 7 tahun. Lalu saya tanya, udah buka rekening haji belum? Belum Pak Ustaz. Niat macam ini tak laku. Baru niat kita itu dicatat pahala ketika kita punya niat buka tabungan haji. Baca bismillah, masukkan 100.000 rupiah. Saya miskin Pak Ustaz. Kita yang miskin, Allah Maha Kaya. Lalu siapa yang isi tabungan kita nanti? Allah yang isi, wahai jemaah saudaraku kekasih Allah, yakinlah. Bukankah ketika datang musim haji ada cerita-cerita yang membuat kita terkesima? Tukang sayur keliling perumahan naik haji. Tukang becak suami istri naik haji. Kalau kita umpamanya buka rekening haji, katakanlah kita tak mampu pulang dari masjid ini, kita buka juga di bank syariah 100.000. Mungkin kita tertanya-tanya dalam hati, nak sampai 25 juta berapa tahun ini? Setelah sampai 25 juta, lalu kita nanti daftar nak dapat porsi haji, nunggu lagi. Habislah waktu umpamanya 50 tahun. Sementara umur sudah 70. Tambah 50, 120. Kalaupun nanti malaikat maut duluan cabut nyawa kita, uang bapa ibu takkan jatuh sia-sia. Ada mungkin anak yang akan badalkan nanti. Ada cucu yang akan badalkan. Kalaupun mereka tak mau badalkan, Allah sudah tahu keinginan kita naik haji itu sangat keras. Buktinya tabungan sudah kita buka, mati kita, insya-Allah kita dapat pahala haji. Ada sebuah kisah. Kisah ini kalau nak musim haji kita sering dengar. Tapi walau jemaah sering dengar, pura-pura belum pernah dengar ajalah. Biar saya semangat menyampaikannya. Kisah ini berasal dari Abdullah bin Mubarak. Siapa Abdullah bin Mubarak ini? Seorang tabi'in. Beliau lahir tahun 118 Hijrah, wafat tahun 181 Hijrah. Bagaimana ceritanya? Kata Abdullah bin Mubarak, pada suatu musim haji, saya pergi melakukan ibadah haji. Setelah saya melakukan segala manasik haji, kata Abdullah bin Mubarak, tabi'in beliau ini, aku pun tertidur. Maka aku bermimpi dalam tidurku itu. Dua malaikat sedang berdialog. Apa kata malaikat yang satu? 600.000 lebih jemaah pada tahun ini naik haji, tapi tak satu pun haji mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru ada satu orang tak jadi naik haji. Tapi niatnya naik haji itu sangat kuat. Justru dia yang dapat pahala haji mabrur, dan karena dia yang 600.000 tadi, Allah Subhanahu wa taala terima hajinya. Malaikat yang satu tanya, di mana kampungnya? Damaskus. Siapa namanya? Al-Muwafiq. Aku pun, kata Abdullah bin Mubarak, tersentak. Ku hafal betul namanya, yaitu Al-Muwafiq, dan kampungnya yaitu Damaskus. Aku pergi ke Damaskus nak cari yang bernama Al-Muwafiq. Sampai di Damaskus, aku bertemu dengan seorang lelaki. Aku jabat tangannya, lalu aku ucapkan salam dan kami berkenalan. Allah mudahkan, ternyata dia Al-Muwafiq. Lalu aku ceritakan mimpiku. Dan ku katakan kepadanya, engkau mendapatkan pahala haji mabrur. Al-Muwafiq tentu terkejut, padahal dia tak jadi naik haji. Lalu aku bertanya, wahai saudaraku, apa amalanmu sehingga kau dapat pahala haji mabrur, padahal kau taklah wukuf, taklah tawaf, taklah sa'i, tak melontar jumrah, tak mabit di Muzdalifah dan di Mina. Bercerita Al-Muwafiq, saya ini punya istri, yang istriku itu dalam keadaan hamil.
Maka tetanggaku memasak makanan yang enak, lezat rasanya. Karena apa? Sangat harum aromanya. Maka apa kata istriku? Bang, enak betul bau masakan tetangga kita. Cobalah abang ke sana minta sedikit. Maka apa kata Al-Muwafiq? Aku pergi ke rumah tetangga sebelah meminta masakan itu. Lalu ku ucapkan salam, ku sampaikan hajatku. Maka apa kata tetanggaku itu? Maaf, ini makanan halal bagi kami tapi haram bagimu. Aku tak faham apa maksudnya. Lalu dia menerangkan, bukankah aku ini seorang janda? Aku memiliki banyak anak. Mereka tak lagi punya ayah. Mereka adalah anak-anak yatim. Dan anak-anakku ini telah berhari-hari tidak makan. Aku telah berusaha mencari apa yang bisa untuk mereka makan, tetapi tidak kudapatkan kecuali seekor bangkai keledai. Maka ku sayat-sayat keledai itu, itulah yang ku masak. Maka ini halal bagi kami tapi haram bagimu. Apa kata Al-Muwafiq? Berderai air mataku, basah kedua belah pipiku. Maka aku pun pulang. Ku ambil tabungan dari menjahit sepatu selama berpuluh tahun. Maka apa yang telah ku simpan, di mana rencana ku nak naik haji itu tak jadi, ku serahkan semuanya kepada tetanggaku tersebut. Memang kita akui ada sebahagian ulama katanya cerita ini tidak sahih. Tetapi setelah kita baca siapa tadi Abdullah bin Mubarak, beliau adalah seorang tabi'in, beliau seorang tabi'in jujur. Bagaimana kejujurannya? Pernah beliau pada suatu ketika pergi ke negeri Syam, lalu terbawa pena salah seorang temannya. Setelah dia pulang ke Madinah, dia pergi lagi ke negeri Syam. Mengapa? Nak antar pena yang terbawa tadi. Jemaah saudaraku kekasih Allah yang berbahagia. Tapi yang jelas kita sudah bacakan hadis di atas. Maka barang siapa yang berniat dan diiringi dengan usaha, maka Allah berkata lain, insya Allah dia telah mendapatkan pahalanya. Termasuklah ibadah haji ini. Amalan kedua. Amalan kedua apabila kita lakukan maka pahalanya Masya Allah seperti pahala haji. Apa itu? Berbuat baik kepada ayah dan mak kita. Jemaah saudaraku kekasih Allah yang berbahagia, hadis ini riwayat Imam Tabrani, kemudian riwayat Imam Al-Baihaqi. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku ini ingin nak berjihad. Aku ingin haji tapi aku punya uzur. Bagaimana caranya ya Rasulullah supaya aku dapat pahala jihad, supaya aku dapat pahala haji? Bertanyalah Rasulullah kepada laki-laki tadi, hal baqiya min walidayka ahadun? Engkau punya kedua orang tua? Qala ummi, punya, tetapi ibu, ayah tak ada lagi. Maka apa kata Rasulullah kepada laki-laki ini? Fa'abalillaha fi barriha, pulanglah, bertakwalah kepada Allah, berbaktilah kepada orang tuamu. Fa iza fa'alta zalik fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun. Kalau engkau berbakti kepada ayah ibumu, engkau dapat pahala haji, pahala umrah, pahala jihad. Jemaah, begini luar biasanya ketika kita berbakti kepada ayah dan ibu. Ayah dan ibu jangankan masih hidup, setelah mati pun mereka kita wajib berbakti kepadanya. Apalagi kalau masih hidup. Hadis riwayat Imam Abu Daud, bertanya sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayah makku tak ada lagi. Mestikah aku berbakti kepada ayah dan mak? Kata Rasul, mesti. Caranya, as-salatu alaihima. Kau berdoa kepada Allah untuk keduanya. Siapa kita yang tak punya ayah mak lagi? Doakan. Ya Allah, terima solat ayah ibuku selama mereka hidup, ya Allah. Terima puasa mereka, ya Allah. Terima zikir mereka, ya Allah. Terima sedekah mereka, ya Allah. Doakan terus.
Sebab ayah dan mak tak bisa solat lagi. Mereka tak bisa berdoa lagi. Maka supaya amal-amal mereka diterima oleh Allah, tugas kita kepada anaknya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehari setelah mak dan ayah meninggal, belum doa disampaikan, air mata dah meleleh basah pipi. Tapi setelah seminggu ayah meninggal, setelah sebulan mak dan ayah meninggal, apalagi setelah setahun, saya bertanya, mana air matamu? Jangankan menangis, kadang-kadang berdoa pun lupa. Maka jemaah doakan ayah dan mak kita, minta ke Allah supaya amal ibadahnya diterima. Yang kedua, apa kata Rasul? Wal istighfar lahuma. Mintakan kepada Allah ampunan terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan. Ya Allah, ayah makku itu pastilah banyak dosa, ya Allah. Mungkin berdosa sama tetangganya, apalagi berdosa sama engkau, ya Allah. Pasti mereka telah lupa kepada dosanya, tapi kau tak pernah lupa, ya Allah. Ampuni dosa ayah mak, ya Allah. Lalu apa yang ketiga? Wa infazu ahdihima min ba'dihima. Kamu tunaikan janji-janjinya. Lalu setelah itu apa lagi kata Rasulullah? Wasilatur rahim la tusillu illa bihima. Sambung tali silaturahminya. Wa akrim sadiqihima. Berbuat baik kepada karib kerabatnya. Itu kalau sudah mati, apalagi masih hidup. Jamaah, sikit lagi. Kita selaku anak, kita gendong mak di tangan kanan, ayah di tangan kiri. Kemana kita ajak mak dan ayah kita? Ke Mekah. Mulai tinggalkan tangga rumah, sampai besok pulang pijak tangga rumah, mak dan ayah tak mijak bumi walaupun setapak. Kita umrah, kita haji, melontar kita yang lontarkan. Mabit pun kita gendong dia. Mabit di Mina pun kita papah dia. Pokoknya mak dan ayah di tangan kanan dan kiri, kita belum dipandang bisa membalas jasanya. Tidak dipandang kita telah balas jasanya. Berapa liter air susunya kita minum? Siapa kita yang bisa balas? Mak minta beli susu sapi saja kita pikir-pikir. Mulai kita lahir sampai mandi sendiri, berapa kali kita dimandikan? Mulai kita lahir sampai pandai pakai baju sendiri, berapa kali dipakaikan? Mulai kita lahir sampai pandai suap sendiri, berapa kali kita disuapkan? Mulai kita lahir sampai kita digendong, pertanyaan, kita berapa kali suapkan nasi ke mulut mak dan ayah? Pernahkah kita pasang peci haji kepalanya, jilbab ke mukanya? Pernahkah kita gendong mak ayah dan kita? Mana pernah. Tapi walaupun kita tak bisa balas jasa mereka yang luar biasa, tetapi kita berbuat baik semaksimal mungkin. Allah sayang sama kita, Allah kasih pahala haji kepada kita. Kita saja bacakan hadisnya. Jemaah saudaraku, saya pernah pergi ke Jalan Kaharudin Nasution, ada panti jompo di sana. Ketika itu saya tanya, mengapa mak-mak dan kakek-kakek, nenek-nenek itu tinggal di situ? Menurut pemikiran saya, mereka tinggal di situ kerana tak punya anak lagi, kerana tak punya cucu. Mereka sangat susah, hidup sebatang kara. Ternyata pikiran saya salah, meleset. Saya tanya, kakek, nenek, kenapa tinggal di sini? Jawaban mereka, kami punya anak, punya cucu. Tapi anak dan cucu tidak cocok dengan kami. Bahkan menantu perempuan katakan kepada lakinya, yang lakinya itu anak saya, kalau abang sayang mak, saya keluar dari rumah. Kalau abang sayang saya, mak keluar dari rumah. Jadi saya jemaah ketika itu 50% baru percaya, tak 100%. Apa ya apa tidak cerita kakek nenek ini. Saya tanya kepada pegawai-pegawai. Ternyata jawaban mereka sama betul dengan jawaban-jawaban para pegawai tadi. Kenapa mereka tinggal di situ? Mereka tak cocok dengan menantunya, tak cocok dengan anaknya, tak cocok dengan cucunya. Inilah anak zaman sekarang. Dia suruh anaknya yang cocok sama dia. Terbalik, kita yang cocokkan sama mak dan ayah kita. Satu hal yang tak boleh cocok kalau akidah berbeda. Kalau akidah kita berbeda, itu yang tak cocok. Selain itu cocokkan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa.
Keluarkanlah mak ayahmu dari rumah mewahmu, antarkan ke panti jompo. Keluarkanlah mak ayahmu dari mobil mewahmu, antarkan mereka ke panti jompo. Kamu takkan dapat mencium bau surga. Dengarkan nabimu bersabda, inna rihal jannah tujadu mimma sirati alfi amin wallah la yajiduha akun wala qati'u rahmin. Apa kata Rasul? Surga telah tercium baunya perjalanan 1000 tahun. Demi Allah tak dapat cium bau surga siapa? Anak yang durhaka kepada ayah dan maknya. Jangankan nak masuk, menciumnya saja tidak bisa. Semoga tausiah singkat ini ada manfaat. InsyaAllah panjang umur 2 minggu lagi kita akan lanjutkan amalan-amalan yang apabila kita lakukan kita mendapatkan pahala haji insyaAllah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.